Soal yang pertama, bagaimana menurut Anda cara memahami konsep moderasi beragama dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dan jelaskan secara detail dengan memberikan contoh nyata penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya, moderasi beragama dalam konteks NKRI berarti menghayati dan mengamalkan ajaran agama secara seimbang, tidak ekstrim, dan selalu mengedepankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Ini bukan sekedar toleransi pasif, melainkan partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan tetap berpegang teguh pada ajaran agama masing-masing. Contohnya antara lain, aktif terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan tanpa memandang latar belakang agama. Yang kedua, menolak segala bentuk kekerasan dan intoleransi atas nama agama. Yang ketiga, menghormati perbedaan keyakinan dan pandangan keagamaan. Yang keempat, menjaga kerukunan antar umat beragama melalui dialog dan komunikasi yang konstruktif. Yang terakhir, memanfaatkan plafon media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan perdamaian dan moderasi. Soal yang kedua, jelaskan bagaimana peran tokoh agama dalam memperkuat komitmen kebangsaan melalui moderasi beragama dan berikan contoh tokoh agama yang menurut Anda telah berhasil melakukannya. Jawabannya, peran tokoh agama dalam moderasi beragama. Di sini, tokoh agama memiliki pengaruh yang sangat besar dalam masyarakat, terutama bagi umat beragama masing-masing. Peran mereka dalam memperkuat komitmen kebangsaan melalui moderasi beragama sangat krusial. Berikut beberapa peran utama mereka. Yang pertama, mengarahkan pemahaman agama. Tokoh agama dapat memberikan penafsiran agama yang moderat dan inklusif, sehingga dapat mencegah munculnya paham-paham radikal yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan. Yang kedua, menjadikan teladan dengan tindakan dan perkataan yang bijak. Tokoh agama dapat menjadi contoh bagi umat dalam beragama secara moderat dan toleran. Yang ketiga, membangun jembatan antar umat. Tokoh agama dapat menjadi penghubung antar umat beragama, memupuk toleransi, dan membangun kerukunan hidup bersama. Yang keempat, menolak kekerasan agama atas agama. Tokoh agama harus tegas menolak segala bentuk kekerasan yang dilakukan atas nama agama, serta mengajak umat untuk menjaga kedamaian. Yang terakhir, mengajarkan nilai-nilai kebangsaan. Tokoh agama dapat mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan seperti Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam ajaran agama, sehingga umat semakin mencintai tanah air. Contoh tokoh agama yang berhasil adalah banyak tokoh agama di Indonesia yang telah memberikan kontribusi besar dalam memperkuat komitmen kebangsaan melalui moderasi beragama. Beberapa di antaranya, yang pertama itu Buya Syafi'i Ma'arif. Almarhum Buya Syafi'i Ma'arif dikenal sebagai tokoh moderat yang gigih memperjuangkan nilai-nilai toleransi dan pluralisme. Beliau seringkali menjadi mediator dalam konflik antar umat beragama dan selalu menekankan pentingnya menjaga persatuan bangsa. Tokoh yang kedua adalah Gus Dur. Almarhum Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah sosok yang sangat pluralis. Beliau selalu menekankan pentingnya menjaga kerukunan umat beragama dan seringkali memberikan contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari. Soal yang ketiga, jelaskan pentingnya pendidikan karakter dalam membentuk generasi muda yang moderat dan berkomitmen pada kebangsaan. Apa saja elemen penting dalam pendidikan karakter tersebut? Jawabannya adalah pendidikan karakter adalah proses pembelajaran nilai-nilai moral, etika, dan sosial yang bertujuan untuk membentuk pribadi yang berakhlak, bertanggung jawab, dan memiliki
kepedulian terhadap sesama dalam konteks moderasi beragama dan komitmen kebangsaan, pendidikan karakter memiliki peran yang sangat krusial, yaitu yang pertama sebagai fondasi moderasi beragama. Pendidikan karakter menanamkan nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan menghargai perbedaan sejak dini. Hal ini menjadi fondasi penting bagi generasi muda untuk memahami dan mengamalkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memperkuat komitmen kebangsaan. Pendidikan karakter menumbuhkan rasa cinta tanah air, nasionalisme, dan kesadaran akan keberagaman Indonesia. Dengan demikian, generasi muda akan lebih menghargai nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, mencegah radikalisme. Pendidikan karakter yang kuat dapat menjadi benteng pertahanan terhadap paham-paham radikal yang mengatasnamakan agama. Dengan memiliki karakter yang baik, generasi muda tidak mudah terpengaruh dengan propaganda yang menyesatkan. Membentuk generasi emas. Yang terakhir, membentuk generasi emas. Pendidikan karakter yang komprehensif akan menghasilkan generasi muda yang berkualitas, kreatif, inovatif, dan siap menghadapi segala tantangan zaman. Berikut ini elemen penting dalam pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang efektif melibatkan beberapa elemen penting antara lain. Yang pertama, nilai-nilai moral, menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan sopan santun dan kerja keras. Yang kedua, toleransi dan kerukunan, mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan, baik itu perbedaan agama, suku, ras, maupun golongan. Yang ketiga, cinta tanah air, yaitu menumbuhkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme melalui pemahaman sejarah, budaya, dan keberagaman Indonesia. Yang keempat, demokrasi, mengajarkan nilai-nilai demokrasi seperti hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan pentingnya musyawarah untuk mufakat. Yang kelima, keadilan, menanamkan kesadaran akan pentingnya keadilan, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Yang terakhir, kepemimpinan, mengembangkan potensi kepemimpinan dalam diri setiap individu agar mampu menjadi agen perubahan yang positif. Contoh penerapannya kalau di sekolah itu melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, OSIS, atau klub keagamaan, siswa dapat belajar tentang kepemimpinan, kerjasama, dan toleransi. Yang kedua, dari keluarga. Orang tua berperan sebagai model peran yang baik dalam mengajarkan nilai-nilai moral kepada anak-anak. Yang terakhir, masyarakat. Lingkungan masyarakat yang kondusif akan memberikan pengaruh positif dalam pembentukan karakter individu. Soal yang keempat, bagaimana Anda mempertahankan komitmen kebangsaan di tengah ancaman globalisasi dan perkembangan teknologi informasi? Jawabannya, memelihara komitmen kebangsaan di tengah globalisasi dan perkembangan teknologi informasi membutuhkan kesadaran dan kemampuan adaptasi. Strategi yang dapat dilakukan meliputi, yang pertama, meningkatkan literasi digital dan kemampuan menganalisis informasi yang beredar di media sosial. Yang kedua, menguatkan nilai-nilai kebangsaan melalui pendidikan dan pembentukan karakter. Yang ketiga, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa melalui kerjasama antar komponen bangsa. Yang keempat, memanfaatkan teknologi informasi untuk mempromosikan nilai-nilai kebangsaan dan moderasi beragama. Yang terakhir, tetap berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang 1945 sebagai dasar negara. Soal yang kelima, bagaimana Anda menanggapi munculnya paham radikalisme dan ekstremisme yang mengatasnamakan agama di Indonesia dan apa strategi yang efektif untuk menangkalnya? Jawabannya, munculnya paham radikalisme dan ekstremisme yang mengatasnamakan agama merupakan ancaman serius bagi keutuhan NKRI. Paham ini mendistorsi ajaran agama untuk memperoleh tujuan politik tertentu, menimbulkan kekerasan, dan mengancam kerukunan antar umat beragama. Strategi efektif untuk menangkalnya meliputi, yang pertama, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku terorisme dan penyebaran paham radikal.
Yang kedua, pendidikan agama yang moderat dan mengajarkan nilai-nilai toleransi dan perdamaian. Yang ketiga, peningkatan literasi keagamaan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang menyesatkan. Yang terakhir, pembentukan jaringan komunikasi yang kuat antar lembaga keagamaan, pemerintah, dan masyarakat untuk mengantisipasi dan menangani ancaman radikalisme dan ekstremisme.